tahun 2018 saya itu kedatangan 2 orang tamu. Terkira tamu itu dia mau konsultasi atau berobat kepada saya, karena belum biasa obat timbul biasa dari konsultasi. Ternyata si tamu ini menunjukkan foto-foto Habib. Kurang lebihnya yang ditunjukkan foto-foto berada itu sekitar ada 20 orang. Menanyakan kenal ini. Saya bilang yang saya kenal juga tidak kenal, yang saya juga enggak. Nah, di antara kita 20 foto yang ditunjukkan kepada saya itu, di antara mereka itu ada yang bilang bahwa itu rumah saya. Nah, ternyata orang ini begitu menunjukkan saya foto-foto itu, dia mengatakan bahwa kami dari BNN. BNN itu benar. Badan Narkotika Nasional. Sing lagi goleti para pengedar narkoba. Ya, itu kaget tuh. Begitu. Iya. Begitu saya butuh foto-foto itu saya jadi kaget juga. Oh, diangkat itu loh. Karena apa? Di antara mereka itu biasa datang ke rumah saya. Gambarnya langganan. Banyak mereka langganan ke rumah saya. Apa saya bisa enggak? Enggak. Saya minta jangan bisa kerjasama dengan kami. Minta kerjasama karena kami akan menangkap ini pengedar ini. Dan ini adalah jaringan pengedar narkotika di wilayah Madura. Kita semua sudah mendengarkan ya kesaksian Ustadz Bahrul Ulum dari Tegal ini. Ini luar biasa. Sekitar tahun 2018 ya beliau didatangi intel dari BNN, Badan Narkotika Nasional. Terus menyodorkan sekitar 20 foto dan di situ beliau kaget, Ustadz Bahrul Ulum ini. Salah satu foto itu beliau kenal dan sering datang ke rumahnya. Ya, Dawir lah. Itu salah satu kabib yang terkenal dengan nama Kabib Halilintar. Ternyata itu pengedar narkoba di wilayah Pantura dan menjadi DPO 2018, saudara-saudara. Ini potret ya, bagaimana perilaku para kabib ini. Bagaimana mungkin seseorang yang mengaku sebagai durian Nabi perilakunya seperti ini? Apakah tidak pernah kita berpikir kritis mengarah situ? Ya memang kabib ini tidak maksum, akan tetapi genetika seumpama betul-betul durian Nabi pasti itu akan mempengaruhi. Iya kan? Akan mempengaruhi. Akan tetapi melihat perilaku-perilaku ngawur yang dilakukan oleh oknum kabib ya tidak semua, maka kami katakan oknum. Ini seharusnya menyadarkan kita semua. Belum lagi diketemukannya kabib yang mabuk, berzina. Ini bukan sesuatu yang baru, ini bukan sesuatu rahasia, ini sudah terjadi dan pelakunya memang betul-betul kabib ini. Makanya kami tidak kaget seumpama dari penelusuran saudara-saudara kami ya, bahwa DNID itu marganya kabib, itu penolanya PKI yang ada di Indonesia. Tapi oleh kabib tidak diakui, sebagaimana kabib-kabib yang menyimpang ya, yang di situ itu jelek lah katakanlah, itu pasti tidak diakui oleh golongannya kabib. Robito Alawiyah, mereka berdalih, oh itu orang yang hanya mengaku-ngaku saja. Semudah itukah mereka mencari pembenaran? Semudah itukah mereka cuci tangan? Ini kami dulu itu sempat berpikir sebelum ramainya nasab, melihat perilaku-perilaku kabib, katanya cucu Nabi, dzurriyyah Nabi, tapi perilakunya sontoloyo semua kan? Ngeri kan, ngeri. Dan sebenarnya ini
harusnya menyadarkan kita semua. Kita harus menyadari kita itu masih terpengaruh dengan casing, dengan penampilan mereka. Iya, dengan berbalut yang islami, pakai gamis ke sana kemari, terus pakai sorban sebesar ban Vespa seakan-akan syah, gitu kan? Ini kita mudah terpengaruh, terpedaya dengan casing-casing mereka. Akan tetapi kita tidak pernah berpikir ulang bagaimana menelusuri orang, apakah haliyahnya, kauliyahnya bisa kita jadikan referensi, bisa kita jadikan pegangan. Tidak, mereka perilakunya ya contohlah seperti Bahar itu, Imam Jumbo itu, isinya ya hasutan, provokasi ke sana kemari tiada henti kan, sampai detik ini ya isinya seperti itu ceramahnya, berputar seputar hasutan, provokasi, ngeri kan. Jadi begini saudara-saudaraku, dari pengakuan yang dituturkan oleh Ustadz Bahrul Ulum sekitar tahun 2018 ini seharusnya menyadarkan kita semua, termasuk kepada para muhibbin yang ta'asuf fanatik buta kepada Habib itu. Ayo sadar, iya, bahwa orang yang kita anggap sebagai cucu Nabi itu kita cocokkan dengan penelitinya Kiai Imad dari hasil tes DNA genetika yang sudah melakukan tes DNA, ternyata mereka itu jauh dari cucu Nabi. Mereka itu bukan cucu Nabi. Terus dicocokkan dengan perilaku, masa cucu Nabi pengedar narkoba, kelas berat itu wilayah Pantura. Kan ngeri ini, ngeri. Ini bisa merusak bangsa dan bernegara kita. Bayangkan, bayangkan. Banyak dari anak-anak muda itu masa depannya hancur gara-gara kenal barang satu ini kan. Ini apakah tidak berpikir? Tidak pernah berpikir ini. Bagaimana membangun negeri yang kita cintai ini? Tidak akan. Habib itu tidak punya niat ke situ. Menurut kami seperti itu. Ya isinya ya merusak dan merusak. Termasuk menghasut, memprovokasi. Dikit-dikit demo sambil teriak takbir takbir. Ini ayo saudara-saudaraku sadar. Jangan sampai kita terlambat. Bahwa orang yang kita anggap dulu itu sebagai zuriyah Nabi ternyata jauh. Ditinjau dari segi apapun mereka tertolak. Iya. Makanya segi ilmiah mereka tertolak. Tidak bisa membantah tesis Kiai Imad. Filolog juga tertolak. Genetika darat tertolak. Dari perilaku juga tertolak. Terus apanya yang diharapkan? Apa gara-gara penampilannya yang seperti syekh, seperti orang alim? Ya jauh lah, jauh. Itu tidak bisa dijadikan patokan sebagai zuriyah Nabi. Jadi ayo saudara-saudaraku, kita sadar, jangan mau dibodohi lagi, dikibuli lagi oleh Habib Dobolowi ini. Bukti-bukti sudah banyak bahwa mereka melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang, perilaku yang di situ itu bertentangan dengan kaidah agama, peraturan agama, dan norma-norma perundang-undangan di Indonesia, sehingga harus berbenturan dengan hukum. Banyak kasus Habib bermasalah dengan hukum. Apa iya cucu Nabi kok seperti itu? Tidakkah muncul pertanyaan seperti itu, saudara-saudaraku? Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.